Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap senantiasa diberi keselamatan dan kesehatan dan dipermudahkan kita diberi rezeki. Dan pada malam hari ini tim Ngaji Roso akan mendatangi makam Mbah Bancolono yang dikenal masyarakat Kediri. Beliau adalah seorang pahlawan dari zaman Belanda, penjajahan Belanda. Beliau adalah sosok pahlawan bagi rakyat kecil. Beliau mencuri harta milik orang Belanda untuk dibagikan orang-orang pada orang yang miskin. Di sinilah makam beliau, dan ini adalah dari pengelola dari dinas. Ini semoga penulisan pada malam hari ini tim kami Ngaji Roso tetap diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya kepada pemirsa semuanya agar perjalanan pada malam hari ini bisa sukses dan selamat sampai tujuan dan sampai kembali ke rumah tim masing-masing. Mari kita telusuri pada makamnya Mbah Bancolono sekarang juga. Hong Welaheng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Asma sejati lungguh engkang prayoga ragane arsa. Ya pemirsa, perjalanannya sangat jauh, mendaki bukit gunung. Ya pemirsa, dalam ke makamnya Mbah Bancolono penuh perjuangan sekali, mendaki gunung lalu turun gunung lagi. Ya ini sudah mendekati makam Mbah Bancolono, mungkin 40-an meter dari sini. Mari kita telusuri kembali. Ya pemirsa, kita sudah sampai ke makam Bancolono atau Eyang Bancolono. Ini makam beliau. Kita menuju tempat ini, saya dan tim saya akan mengirim doa kepada beliau, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beliau diberi tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sosok yang Bancolono Syaikhul Fatihah.
adalah makam ini adalah Eyang Mojoroto, makamnya di sini. Makam Eyang Mojoroto. Dan yang satu lagi ini makamnya Eyang Poncolono. Insya Allah ini masih saudaranya Eyang Poncolono, insya Allah. Inilah makam beliau. Ini juga dirawat. Ini di puncak gunung. Kalau orang katakan sini Mas Kumambang, di sini itu nanti katakan Mas Kumambang. Sini itu sebelah utara timurnya Gunung Klothok. Tempat pertapanya dari Kertaji, ini sebelah utara timurnya. Makam Eyang Poncolono, Eyang Poncolono, dan Eyang Mojoroto. Beliau adalah orang yang sangat berjasa sekali di wilayah Kediri ini. Dan coba kamera menyusuri ini. Di sini juga bekas-bekasnya orang sudah banyak yang berziarah ke sini, mungkin ya itu ada bekas tempat itu ritual adatnya orang Jawa, dipakai juga ada. Juga ada yang bawa pulpen, entah apa yang ini. Seperti ini, dan ini pohon apa ini? Pohon dingin apa-apa kurang. Dan misalnya malah bukannya ada rontok. Allah malam hari ini saya akan menurut Ngaji Roso akan mengungkap sejarahnya beliau ini dari mana, dan beliau ini pahlawan seperti apa. Insya Allah nanti saya menurut tim Ngaji Roso akan mengulas sejarah beliau. Kamera lihat ke sekeliling, saya akan coba menelusuri tempat ini. Semoga Allah memberikan petunjuk pada tim kami.
ya pemirsa, coba kita akan mengulas tentang sejarahnya beliau-beliau. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, makhluk atau aura-aura di sini ya Allah sudah memberi izin, jadi kami dan kami menurut akan mengupas sejarah yang Boncolono. Insya Allah yang Boncolono yang dikenal orang-orang dulu itu adalah Ali Kentiri. Beliau sangat besar sekali dalam masa era penjajahan Belanda. Beliau sangat intinya marah sekali dengan kelakuan Belanda, karena kelakuan Belanda sewenang-wenang dengan rakyat kecil. Beliau melihat orang-orang Belanda memperkerjakan masyarakat zaman dahulu itu seperti budak, menyuruh menanam entah itu tanaman cengkeh apa itu, lalu hasilnya diambil semua, tidak mempunyai hak masyarakat kecil. Jadi Eyang Boncolono melihat keadaan masyarakat itu, jadi Eyang Boncolono sangat marah dan beliau mempunyai siasat ya seperti itu. Beliau mengambil harta bendanya orang-orang Belanda, dan hasil pengambilan harta orang Belanda itu dibagikan kepada masyarakat yang kekurangan, yang ditindas oleh zaman Belanda itu. Jadi beliau sangat berjasa sekali di wilayah Kediri ini, dan juga beliau termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya telusuri, beliau masih juga muridnya yang saya ketahui, yang menurut Ngaji Roso, beliau adalah murid Sunan Erang dari Jawa Tengah. Kalau menurut saya, beliau intinya berjuangnya seperti Sunan Kalijogo, ya, seperti itu. Beliau mengambil hartanya orang kaya lalu dibagikan kepada orang yang tidak punya, intinya begitu. Dan beliau wafatnya itu adalah ya seperti ini ya, di sini ini makamnya Eyang Boncolono asli, dan yang di Punden Ponggok Ledok itu adalah petilasannya. Ya mungkin beliau di sana singgah atau apa, lalu dikenal dari orang-orang sesepuh sana dan dikenal sebagai masyarakat di tempat situ. Yang saya tangkap dari pengetahuan saya, dari tim saya, seperti itu. Jadi beliau ke makam Punden Ponggok Ledok itu, beliau ke sana insya Allah berkunjung, menemui Mbah Ahmad Kubro, dan dia sosok juga ulama, juga penyebar agama. Beliau juga ini yang Boncolono, ini adalah di kandungnya juga, intinya satu perguruan juga. Beliau dikenal adalah maling kapak juga, sepak terjangnya seperti Eyang Boncolono. Insya Allah begitu. Kalau Eyang Mojoroto itu adalah insya Allah asli orangnya orang Kediri, dan beliau sangat intinya suka perjuangannya Eyang Boncolono dalam Boncolono. Jadi beliau ikut berjuang seperti dia. Ya seperti itu dari saya. Ya seperti ini pemirsa keadaannya di makamnya Eyang, dan anginnya sangat kencang sekali pas di puncaknya gunung. Dan ini yang dikatakan Gunung Mas Kumambang, ya di sini di makamnya Eyang Boncolono dan Eyang Boncolono, Eyang Mojoroto. Dari sini kota Kediri, kalau waktu malam terlihat jelas dari samping-sampingnya makam Eyang. Kota Kediri, itu Ujung Barat, gedungnya terlihat juga dari sini. Ya pemirsa, ini kembali lagi ke
aspek sejarahnya Eyang Bontolono. Jadi Eyang Bontolono adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Beliau diberi tugas untuk menyebarkan agama juga. Beliau juga muridnya seorang Sunan Erang dari Jawa Tengah. Beliau menyebarkan agama di wilayah Kediri, dan beliau disebut pahlawannya orang Kediri. Karena apa? Karena beliau adalah seorang pelindung bagi masyarakat kecil zaman penjajahan Belanda. Beliau itu memperjuangkan rakyat kecil. Beliau mengambil harta bendanya orang Belanda, diberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang rakyat kecil yang ditindas dan dikerjakan paksa oleh zaman pemerintahan Belanda. Dan beliau dengan sepak terjang beliau, Belanda sangat kewalahan intinya, karena beliau sangat sakti. Beliau adalah seorang yang sangat sakti dan menguasai, kalau diceritakan dari masyarakat orang Jawa itu, beliau menguasai ajian Pancasona. Beliau berkali-kali ditembak dan disayat senjata tajam. Beliau tidak apa-apa, karena beliau adalah orang pilihan dari Allah. Jadi beliau dilindungi oleh Sang Maha Kuasa, dan beliau melakukan dalam hal kebaikan. Jadi beliau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang Majeroto, yang Bontolono dari awal tadi, kalau yang Bontolono kan insya Allah itu menurut Ngaji Ruso itu adalah saudaranya, ini saudara perguruan juga. Beliau dikenal dengan Mali Kapak. Beliau ini yang Bontolono di Jawa, yang Bontolono adalah saudara. Dan kalau yang Majeroto adalah, kalau menurut Ngaji Ruso, orang pribumi asli Kediri, insya Allah. Ini yang Majeroto. Dan beliau sangat menyukai perjuangan Eyang Bontolono, karena beliau melindungi rakyat kecil dan memberikan intinya harta, makanan, berikan kepada rakyat yang tidak mampu, yang berada di Belanda itu. Karena zaman dahulu itu masyarakat kecil ditindas, itu menanam, entah itu cengkeh, apa itu hasilnya dikuasai semua oleh Belanda. Jadi rakyat kecil tidak berhak, bahkan intinya juga ada pajaknya, ada pajak, lalu hasilnya dirampas, diberikan tidak seberapa. Jadi dengan kelakuan Belanda seperti itu, jadi yang Bontolono sangat marah. Beliau yaitu berinisiatif untuk mengambil harta-hartanya orang Belanda, diambil, lalu hasilnya diberikan kepada masyarakat. Beliau ini karena orang sakti Belanda, jadi kewalahan untuk menangkap beliau, karena beliau dengan senjata tidak mempan. Dan beliau juga sangat kenal sama sakti itu. Beliau mempunyai ajian Pancasona juga, dan itu yang dikenal ajian apa itu, kalau ada sorotan lampu beliau bisa masuk juga mengambil dari harta Belanda. Dengan cara itu beliau bisa masuk ke dalam ruangan tanpa lewat pintu, lewat sinar kecil, beliau pun nggak bisa masuk. Bahkan beliau kalau dicari orang Belanda dulu
beliau ada di dekat pohon aja tidak kelihatan karena beliau orang yang sangat sakti. Jadi orang-orang yang maha kuasa juga yang sangat baik, yang memperjuangkan di jalan yang baik. Beliau dari penelitian. Jadi kalau mengenai Suroso, beliau adalah murid Sunan Erang dari Jawa. Beliau meninggalkan wilayah Kediri. Beliau insya Allah juga intinya menetap di wilayah Kediri ini, dan juga makamnya di sini. Dan beliau untuk menangkap eyang Boncolon itu butuh berapa lama? Setelah itu, selama beliau ditangkap ditembak-tembak tidak mati, jadi beliau orang-orang Belanda sangat bingung untuk mengatasi beliau. Jadi beliau terpaksa mengadakan orang-orang Belanda itu mengadakan sayembara siapa yang bisa menangkap beliau dan intinya membunuh beliau akan diberi imbalan yang sangat besar. Jadi intinya yang menaklukkan beliau adalah orang-orang pribumi yang mengetahui kelemahan beliau. Itulah cepat terjangnya yang Boncolon itu akhir dan wafatnya itu Belanda diberi pengetahuan kelemahan yang Boncolon oleh orang-orang pribumi yang intinya mengantek kepada Belanda itu. Jadi kelemahan bisa ditaklukkan, beliau bisa diwafatkan, dan insya Allah di sini ya, di sini itu jasadnya itu badannya dan kepalanya ada di Rincirah. Rincirah itu ada di tengah kota di sana. Itu kalau menurut Mas Suroso, jadi makamnya Boncolon yang asli di sini, tapi kepalanya di Rincirah, tengah kota Kediri. Di sebelah timurnya Sungai Brantas. Jadi ya begini, kalau orang Jawa itu ajian Pancasona itu bisa ditaklukkan apabila badan dan kepalanya itu dipisah dan dibatasi oleh sungai. Jadi itulah sejarahnya yang Boncolon. Jadi yang Boncolon ditaklukkan, intinya dipenggal apa-apa itu beliau badannya di barat Sungai Brantas, dia cepatnya di sini, lalu kepalanya dibawa ke timur sana. Di Rincirah itu yang Boncolon bisa insya Allah bisa ditaklukkan. Bahkan itu yang memberitahu dari pihak Belanda adalah orang-orang pribumi, orang-orang yang intinya namanya juga manusia, ada yang intinya berkhianat kepada orang pribumi juga. Jadi dia orang yang sangat menginginkan itu harta, itu imbalan dari pihak Belanda. Jadi orang itu jadi pengkhianat. Beliau juga ini yang betul juga itu dengan yang Boncolon melawan Belanda dengan cara begitu. Jadi yang Madura pun ikut cara dengan begitu. Jadi beliau ini sudah memperjuangkan begitu. Tapi yang pelopor utama adalah yang Boncolon itu insya Allah itu orang yang sama yang ada di yang saya katakan tadi dari awal, yang ada di Bundaran Bangkok-Ledok itu insya Allah orang yang sama. Beliau sana itu entah itu sana itu singgah untuk menemui Mbah Ahmad Kubro, sedangkan Mbah Ahmad Kubro kan juga sosok ulama juga, beliau juga penyebar agama, bahkan yang Boncolon adalah sosok penyebar agama juga. Jadi sana mungkin ya singgah menemui Mbah Ahmad, mungkin ya
Jadi yang kesini itu ya ada juga yang menyalahgunakan ke tempat ini, ya ada juga yang baik yang di sini mendoakan beliau dan mengenang beliau, dan niat kami dan kami di sini untuk berziarah ke tempat beliau, mendoakan beliau, semoga beliau ditempatkan di mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beliau sangat jasa sekali di wilayah Kediri ini. Jadi untuk pemirsa semuanya yang bertempat Kediri, semoga saja mau mendoakan beliau, semoga beliau ditempatkan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sebagai manusia yang masih hidup, kita mendoakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah beliau juga ke sana memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan orang-orang yang mau mendoakan beliau. Jadi, kalau saya begitu dari tim Haji Roso, jadi manusia itu mendoakan orang yang wafat itu, kalau orang yang wafat itu orang yang mulia atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan kembali kepada kita. Kembalinya apa? Insya Allah beliau juga akan mendoakan orang yang masih hidup di dunia agar diselamatkan dari semua cobaan, godaan dari makhluk atau jin-jin yang menyesatkan manusia. Seperti itu. Jadi beliau adalah seorang pahlawan, juga seorang sosok penyebar agama di wilayah Kediri. Jadi seperti itu. Dan dari sini saya mohon maaf kepada yang menjaga tempat ini, bahkan dari yang energi gaib ataupun dari yang menjaga atau yang memelihara tempat ini. Saya mohon maaf tidak bisa menemui karena saya datang ke sini sudah malam, jadi mau bahkan belum tahu siapa yang mengurus tempat ini, jadi mau tanya-tanya juga sudah malam, jadi langsung ke sini. Ini ya mungkin dari tim kami saya akhiri sampai di sini. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan semua permasalahan-permasalahan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau-beliau diberi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.